Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first podcast. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Perkenalkan, nama saya Wisda Almeria Finaliza Sagala. Saya merupakan dokter umum di Puskesmas Indrapura, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu peserta Latsar tahun 2023 Angkatan 9. Jadi, hari ini saya akan melakukan podcast pertama saya yang berjudul tentang berorientasi pelayanan. Kok tiba-tiba kita ngomongin berorientasi pelayanan ya? Jadi, kita flashback sebentar ya. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan core values ASN yaitu berakhlak. Apa sih berakhlak itu? Jadi berakhlak itu akronim dari yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Udah paham belum apa itu core values? Jadi core values ini itu adalah seperti landasan titik tonggak untuk seluruh ASN, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyeragamkan mindset untuk membangun budaya kerja yang profesional. Jadi, pandangan antara ASN pusat dan ASN daerah itu tidak berbeda-beda. Satu core values, yaitu berakhlak. Nah, pada podcast pertama ini kita akan membahas yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Apa sih berorientasi pelayanan? Jadi berorientasi pelayanan, sikap dan perilaku PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, kepada pelanggannya. Saya sebagai dokter, pelanggan saya adalah pasien. Nah, selain itu, siapa-siapa saja yang bisa dilayani? Yang pertama, itu bisa masyarakat. Yang kedua, itu bisa atasan. Dan yang ketiga, itu ada rekan kerja, unit kerja terkait, ataupun instansi-instansi yang lainnya. Jadi, seorang ASN sebaiknya melakukan pelayanan publik yang berkualitas, berorientasi pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Nah, untuk memenuhi pemuasan pengguna layanan itu, ada 3 nilai perilaku dalam berorientasi pelayanan. Apa saja? Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, sebagai ASN yang melayani masyarakat, contohnya saya sendiri sebagai seorang dokter, sebaiknya saya memahami apa kebutuhan pasien, mendengar dengan empati apa keluhan-keluhan pasien. Setiap selesai pelayanan pun kami akan menanyakan apa kekurangan pelayanan kami dengan mengisi form online berupa Sisukma. Sisukma itu adalah platform survei kepuasan masyarakat Kabupaten Batubara, di mana Bupati Batubara membuat target Sisukma setiap bulannya itu sekitar 88,9%. Nah, itu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perilaku dalam berorientasi pelayanan itu adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi, kita sebagai dokter, begitu pasien ada di depan pintu poli, kita menyambut pasien dengan salam atau sapaan. Selamat pagi. Kemudian, ketika di depan pintu poli, kita langsung mempersilahkan pasien duduk. Silakan duduk Bapak Ibu, dan mulailah kita melakukan anamnesis. Kita mendengar keluhan pasien dengan penuh empati, dan kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik sesuai SOP sampai akhirnya kita memberikan pengobatan yang sesuai kepada pasien. Nah, di akhir kita akan mengatakan, semoga lekas sembuh ya Bapak Ibu. Jika nanti seminggu setelah habis obat tidak sembuh, boleh kembali lagi ke sini ya untuk kita lihat lagi bagaimana perkembangan sakitnya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke perilaku yang kedua, kita masuk ke perilaku yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kita sebagai ASN dituntut untuk selalu update, untuk mengikuti perkembangan pendidikan. Saya sebagai dokter itu dituntut untuk long life learning, terus menerus belajar seumur hidup. Jadi kita bisa dengan cara mengikuti webinar online ataupun webinar offline. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang harus dikuasai sebagai dokter umum. Nah,
Contohnya, saya sebagai dokter umum di Puskesmas Indrapura diutus untuk melakukan pelatihan USG. Di mana pelatihan USG ini adalah screening awal untuk nantinya mana pasien yang akan melahirkan di FKTP atau mana pasien yang akan dirujuk. Ini dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Nah, kesimpulannya itu apa? Jadi kita sebagai ASN yang melayani masyarakat, yang melayani pelanggan, sebaiknya melayani dengan ramah, dengan senyum, menyapa, memberi salam, berpenampilan rapi, absen tepat waktu, disiplin, melayani dengan baik, melayani sesuai dengan SOP, dan tidak berhenti ketika kebutuhan masyarakat itu sudah dipenuhi, melainkan kita harus terus meningkatkan pelayanan ke yang lebih baik lagi. Jadi, pelayanan hari ini harus lebih baik daripada pelayanan hari kemarin, dan pelayanan hari esok harus lebih baik daripada pelayanan hari ini. Oke, sekian berorientasi pelayanan podcast pertama saya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.